Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama saya hormati ada Pak Ade Jamal, Pak Adi Prasojo, Mbak Eni Mardawati, Ibu Lismawati, Ibu Rostini, Ibu Tri Wahyuni. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar, menjadi syafaat untuk kita semua, menjadi penyembuh, menjadi obat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan pengajian kita menjadi ladang amal ibadah untuk kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan ini adalah jangan menyia-nyiakan Ramadan. Jangan menyia-nyiakan Ramadan. Sudah kita ketahui, Ramadan ini bulan yang begitu agung. Kita sudah masuk ke fase 10 hari yang kedua. Sudah masuk yang malam ke-20. Dalam arti 10 pertama kita mendapatkan rahmatnya Allah. 10 yang kedua kita berada dalam posisi maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Maka kalau kemarin bolehlah kita berlalu dengan sia-sia, janganlah sampai akhir Ramadan kita begitu juga. Jangan sampai bosan dengan amal ibadah. Meskipun itu hanya dengan membaca surat pendek. Meskipun itu hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Jangan sampai kita lewatkan satu hari tanpa ibadah. Sholat 5 waktunya kita. Jangan sampai dalam waktu itu kita tidak mengerjakan. Lalu yang kedua, jangan sampai satu hari kita lewatkan tanpa berdoa. Yang ibu-ibu minta anaknya agar soleh dan soleha, berdoalah pada kesempatan ini. Yang bapak-bapak yang sedang mencari nafkah, agar dibukakan segala pintu rizki dari arah manapun, mintalah pada kesempatan ini. Karena tidak ada kesempatan yang paling bagus kecuali kesempatan Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan. Ya. Baik di kamar kita dengan salat tarawih sendiri, silakan kerjakan. Silakan laksanakan. Jangan kita sia-siakan. Tarawih sunnah ini biarin aja, jangan. Bahkan ketika kita menyanyiakan Ramadan, kita tak tahu apakah besok akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Apakah besok akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nggak tahu kita. Maka jangan kita sepelekan, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang mulia ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sudah mau masuk 10 ketiga terakhir Ramadan. 10 terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar dirahasiakan agar kita semangat mencarinya. Kalau kita cari uang begitu semangatnya, pagi tak kenal pagi, malam tak kenal malam, hujan tak kenal dingin, siang tak kenal panas. Lalu ketika kita berjumpa dengan Ramadan, kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalian tahukah apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang jauh lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Berapa itu 1000 bulan? 83 tahun. Kita dapatkan satu malam itu, ibadah kita tercatat 83 tahun. Bahkan mungkin usia kita belum sampai 83 tahun. Kita nggak tahu apakah sampai usia kita 83 tahun. Tapi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, satu malam saja kita dapatkan,
pahala kita tercatat 83 tahun full penuh dengan pahala tanpa dosa. Namun kita lupa. Kita disibukkan dengan aktivitas mau lebaran. Ya. Yang ibu-ibu sibuk harus persiapkan apa di rumahnya. Apakah makan lontong apa enggak? Apakah buat nastar apa enggak? Apakah buat biji ketapang atau enggak? Yang orang Betawi apakah bikin uli apa kagak? Kita sibuk memikirkan lebaran. Masya Allah. Yang suami juga sibuk. Istrinya udah ngerongrong minta baju baru. Anaknya udah ngemis-ngemis minta-minta ya kapan dibelikan pakaian baru. Yang suaminya kira muter otak bagaimana saya dapatkan uang. Bagaimana saya bisa mendapatkan duit. Sehingga malam Lailatul Qadar kita sering lupakan. Karena sehabis pulang kerja capek, akhirnya kita tertidur lelap. Yang ibu-ibu juga sama, mungkin karena sibuk di dapur sehingga akhirnya lupa dan capek. Maka Nabi SAW bersabda, taharrau, carilah malam Lailatul Qadar pada ashrul awakhir, pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita disuruh cari. Bahkan bilangannya bilangan genap, bilangan-bilangan ganjil. 21, 23, 25, 27, 29 kita disuruh cari. Tapi yang paling bagus bukan memikirkan hitungan ganjilnya, tapi bagaimana tanggal 10 terakhir Ramadan kita kejar semuanya. Masya Allah. Dengan sholat tarawihnya malam. Lalu ketika malam dia iktikaf ke masjid, dia bangun malam, dia sholat tahajud, dia tadarus. Meskipun dia tadarus hanya 1 lembar, meskipun dia tahajud hanya 2 rakaat, tapi kalau malam itu malam Lailatul Qadar, dia dapatkan 83 tahun pahala full. Masya Allah. Yang perempuan juga sama. Maka Nabi SAW bersabda, ya, idza dakhalal ashrul awakhir, kalau sudah masuk malam 10 terakhir dari Ramadan, yang pertama Nabi lakukan itu adalah mengencangkan sarungnya. Apa artinya mengencangkan sarungnya? Nabi lebih giat. Nabi lebih semangat. Nabi penuh cita-cita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu sekelas Nabi loh. Masya Allah. Yang dosanya sudah diampuni dan jaminan masuk surga. Bagaimana potongan kayak saya? Yang nggak ada jaminan surga. Bahkan mungkin, na'udzubillah summa na'udzubillah, lebih dekat kepada neraka. Bagaimana kualitas ibadah kita? Kalau sekelas Nabi saja, ya, itu mengencangkan sadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, dalam arti menambah kembali semangatnya untuk mencari kemuliaan Ramadan pada malam 10 terakhir. Yang kedua, kalau sudah masuk malam 10 terakhir, Rasulullah SAW ahya lailah, menghidupkan pada waktu malamnya dengan ibadah. Masya Allah. Ya Allah, kita kalau berbicara tentang Nabi, kita malu sama Nabi. Kita sibuk ya tidur. Kita sibuk main catur. Kita sibuk duit dunia. Kita sibuk ya Allah dengan begadang. Kita sibuk itu semua. Ini sebenarnya reminder untuk buat diri saya sendiri. Ya Allah, saya ngajak Bapak dan Ibu agar sama-sama kita memikirkan tentang ini. Nabi bangun malam, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Lalu saya mungkin lebih sering tidurnya pada malam hari. Bangun ketika subuh.
Sampai satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kakinya tuh bengkak-bengkak karena ibadah. Sampai istrinya bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah? Kakimu sampai bengkak-bengkak pada engkau orang yang sudah dijamin masuk surga. Jawabannya cuma satu. Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Sedangkan kita yang tidak punya jaminan surga harusnya juga bangun malam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah SWT hidayah dan taufiknya, kekuatan untuk menjalankan ibadah sholat malam. Yang terakhir, kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, wa aiqadha ahlahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sholat malam sendiri, bukan hanya pribadinya sendiri yang taat, tapi istrinya dibangunkan, anaknya dibangunkan untuk sama-sama menghidupkan malam Ramadan. Sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita semua, mengedukasi kepada kita semua bahwasannya membangunkan keluarga untuk ibadah itu diwajibkan juga kepada bapak dan ibu semua. Artinya Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana seorang bapak dan ibu menjadi kendali untuk anaknya. Jangan sampai anak kagak sholat, kita diamkan. Jangan sampai anak buka aurat, kita diamkan saja. Jangan sampai anak gak ngaji, kita diamkan saja. Nauzubillah summa nauzubillah sampai anak berbuat maksiat. Ya. Pacarnya datang ke rumah, minta izin, Pak, saya mau keluar dulu Pak sama anak Bapak. Bapaknya juga ngasih izin, ini gimana ceritanya nih Bapak Dayus namanya ini. Apa itu yang membiarkan keluarganya ini berdosa? Anaknya dibawa sana sini, ya, melakukan maksiat jauh dari pantauan orang tua. Kok bapaknya memberikan izin? Ini namanya Bapak Dayus ini. Siapa itu Bapak Dayus? Bapak yang masuk ke neraka, yang mendiamkan keluarganya bermaksiat, istrinya, anaknya bermaksiat, dia diam. Bahkan diizinin lagi, Masya Allah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang punya anak perempuan, ya, jangan ada sampai anak kita minta izin ya untuk dibawa. Ya. Kalau emang niat sungguh-sungguh nikahi itu jauh lebih baik. Karena ini penting menjaga kehormatan keluarga, kehormatan dirinya anaknya sendiri. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ayo tetap semangat, jangan buang waktu sia-sia. Ya. Meskipun sedang sakit, zikir, pakai tasbih. Nggak bisa pakai tasbih, pakai tangan, zikir. Ya. Jangan sampai kita luangkan waktu sia-sia. Ya, satu hari jangan sampai nggak berdoa, satu hari jangan sampai nggak baca Quran, satu hari jangan sampai tidak melakukan hal kebaikan. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf, esok hari saya tidak bisa mengisi karena ada kegiatan lain. Besok kita libur terlebih dahulu. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala waktunya. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Keisha, sama-sama. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Yo, dadah semua. Talif ya.